Kak Nabila, kok di depan Kak Nabila tuh kayak ada sosok nenek-nenek gitu loh. Emang kayaknya sih makhluk asalnya seneng sama aku. Terus nggak taunya Kak Pevita juga cantik-cantik, taunya kayak Nabila tahu. Teng neng 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 neng. Bangga gue jadi cewek kayak gini. Jadi intinya nggak sia-sia lah kalau nikahin member JKT mah. I want you, I need you. Kita nggak perlu bahas dengan kata-kata, kita tunjukkan dengan kesuksesan kita. Kita tampar tuh pakai kesuksesan kita, ya nggak? Aku hampir keserempet sama motor, jadi kakak kelas aku tuh kayaknya nggak suka banget sama aku ya. Kalau dikasih kesempatan untuk balik JKT48, Nabila mau gabung lagi sih ya. Hai teman-teman, assalamualaikum. Aduh, pasti udah tahu dong ya aku duduk di sini mau ngapain. Di sini ada amplop nih guys. Amplop bukan sembarang amplop, cakep. Ini duit. Tebal banget. Yakin nih, lo tahu pada gue kayak gimana orangnya? Lo pada mau tahu nggak gue kayak gimana? Nah lo nggak tahu kan, gue juga nggak tahu sih. Nabila gimana sih kak? Ya gitu deh. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan kata kakaknya tuh yang udah dari netizen tuh mempertanyakan lah tentang Nabila lah gitu ya. Oke, ini langsung aja kak ya. Sebutkan 3 kata yang menggambarkan sosok Nabila. Aduh gimana ya kalau diri sendiri yang jauh tuh kayaknya gimana? Apa ya? Bawel? Nggak mungkin lah ya pendiam Nabila. Bawel, manja, asik manja. Lala. Apalagi ya, satu lagi, apa ya? Aduh aku nggak tahu. Nabila tuh gimana? Aduh Nabila gimana sih? Kak, satu please kak, kasih. Lo tahu kan Nabila kayak gimana kan? Satu dah kak, dari lo deh kak. Pada bingung apalagi gue. Bikin hati sesak. Maksud lo apaan kak? Karena kamu selalu nafas aku. Iya, saya lo Kang Cimol. Oke, jadi Nabila bawel. Terus manja, bikin hati orang sesak. Gak tahu. Hah? Penting. Apa adanya. Apa adanya. Oh iya. Bener. Apa adanya ya. Sebelum gabung menjadi member JKT48, apa Nabila udah punya bakat nyanyi? Kalau belum, apa parameter utama masuk jadi member? Sebelum masuk JKT48 kebetulan aku emang udah suka ini sih, nyanyi, dance, acting gitu-gitu ya. Karena aku waktu kecil tuh suka dilesin sama mama tuh yang kayak non akademik gitu. Jadi emang anaknya tuh suka seni-seni gitu lah, asik. Sok-sok seni banget anaknya. Tapi kalau untuk jadi member JKT48 kita nggak mesti harus bisa nyanyi, harus bisa acting atau bisa nari kok. Karena kan emang JKT48 itu mencari wanita yang punya mimpi gitu, asik. Yang bisa diajak berjuang bersama lah, asik. Wow. Jadi intinya nggak sia-sia lah kalau nikahin member JKT mah, karena semuanya pasti mau berusaha gitu, berjuang bareng. Nabila pernah nggak menyesal menghabiskan masa muda gabung menjadi member JKT48 meskipun kehilangan banyak waktu dengan keluarga? Kalau dibilang nyesel enggak sih, aku bersyukur malah gabung ke JKT48 karena di JKT aku bisa punya banyak banget kegiatan yang positif gitu, ya kan? Kayak aku jarang banget tuh ada kegiatan sama keluarga gitu kan, bisa ikut kemana-mana kalau ada acara keluarga, lebih seringnya perform ya kan. Weekend juga kalau acara libur hari besar juga bahkan malah perform konser luar kota sana sini gitu kan ya, jadi pasti senang gitu kan. Cuman ya sedihnya gitu kadang kayak tiba-tiba pas gue gede kok tiap ngeliatin foto album sama keluarga gue kagak ada gitu, ini gue bagian keluarga ini bukan sih gitu. Tapi enggak lah ya, semuanya kan ada plus minusnya masing-masing lah gitu. Jadi aku bersyukur gitu ya, tapi akhirnya ketika udah keluar dari JKT kan aku juga bisa menghabiskan waktu bersama keluarga gitu. Asik, jawabannya sangat politis sekali. Kayak bukan Nabila. Di sekolah pernah nggak dibully karena jadi member JKT48? Say something buat yang pernah ngebully. Aduh. Gimana ya? Pasti pernah lah dibully gitu, diledekin gitu karena kayak, apalagi aku ingat banget nih dulu waktu kan sekolah aku tuh SD-nya tuh gabung sama SMP, SMK gitu kan. Pas masuk tiba-tiba tuh kayak kakak kelas di atas tuh kayak ngeledekin, I want you, I need you. Pada ngetawain gitu, pada kayak yang apaan sih, gue salah apa sih jadi member JKT kayaknya. Cuman kan mungkin orang iri gitu ya, kan aku juga nggak tahu sih ya, tapi ya udahlah terserah. Maksudnya kan aku tidak perlu membenarkan diriku, aku baik kok gitu, nggak perlu juga sih. Aku tuh anaknya untung kayak orangnya cuek. Kalau ada yang ngebully ya udah gitu kan, aku tidak seperti apa yang mereka bilang. Kalau aku tanggapin malah nantinya oh ternyata bener ya Nabila kayak gini gitu. Jadi aku tuh anaknya ya udah slow aja, santai, biar kalau aja yang bales gitu kan. Jadi kalau disuruh saya something, nggak perlu deh. Sabar aja lah gitu. Yang penting kan aku membuktikan dengan hasil dan kenyataan yang ada sekarang, asik. Apa ya? Gue lupa tuh kata-katanya kak. Pokoknya kalau kita
di ibaratnya apa sih, disakitin sama orang gitu kan, dibully ya. Kita nggak perlu balas dengan kata-kata, kita tunjukkan dengan kesuksesan kita. Kita tampar tuh pakai kesuksesan kita, ya nggak? Bener dong. Asik banget sih gue. Pernah nggak yang beneran Ngebully. nyangkut gitu, bikin gede, sakit hati? Ya pasti pernah lah, kayak apaan sih, kayak sok artis gitu. Ya terus gue kayak, ya gimana nih, gue juga emang di TV juga emang artis gak sih? Gue bingung juga kalau dikatain sok artis. Gue gimana ya, gue bingung. Terus kayak ada, aku hampir keserempet sama motor. Jadi kakak kelas aku tuh kayaknya gak suka banget sama aku ya. Dia hampir mau serempet aku naik motor. Terus aku cuma diem doang di situ kayak, ya udah gue diem. Nggak tahu, aku mau waktu kecil tuh kalau ada orang yang nggak suka malah aku lebih banyak diem sih kak. Nggak pernah aku kayak apaan sih lo gitu. Tapi pernah sih waktu itu ada kakak kelas kayak, sini lo. Terus aku kayak, kan lo yang butuh, lo aja yang kesini. Aku berani-beraninya tuh kayak gitu kakak kelas karena kayak udah capek kali ya, apaan sih kakak kelas gitu. Saking mungkin dia nggak suka sama aku karena aku jadi member JKT gitu. Tapi jauh sebelum jadi member JKT aja gue udah dibully kak. Karena emang sebelum masuk member JKT aku emang udah sempat masuk iklan gitu dulu. Terus kayak, oh jadi kakak kelas aku tuh tahu dia artis nih gini-gini gitu. Udah gitu sih, sekian. Punya penghasilan sejak kecil, bisa memanage keuangan sendiri nggak? Ya insya Allah pasti bisa lah ya. Karena kan aku dari kecil udah punya penghasilan sendiri gitu. Jadi walaupun aku kasih juga ke orang tua juga pasti aku bisa memanage gitu. Apalagi kan aku kayak kadang karena aku punya uang sendiri. Jadi aku tuh kayak kadang untuk beli sesuatu yang aku pengen udah kadang-kadang gak minta papa mama gitu. Kayak kadang bayar uang kuliah juga aku udah kadang-kadang gak minta lagi gitu. Walaupun papa mama ngasih juga. Cuman kayak aku sebisa mungkin aku yang akan ngasih papa mamaku gitu. Jadi tips menurut aku kita harus bisa banyakin nabung gitu. Kita beli sesuai kebutuhan kita. Jangan apa yang menjadi keinginan kita gitu. Karena kan kalau keinginan kayak kadang, aduh gue cuma pengen. Apalagi kalau misalnya kita udah di e-commerce tuh ya, rasanya pengen belanja itu semua. Kita scroll dikit nyarinya peniti, entah ujung-ujungnya jadi beli hijab, beli apa ya kan. Jadi kita kayak apa yang kita butuhin nih gitu, kita catat gitu. Jadi kalau semua yang kebutuhan kita udah terpenuhi, baru nih kalau misalnya ada sisa, kalau misalnya emang pengen banget ya kita beli gitu. Dan kita harus beli sesuatu yang emang sesuai dengan pemasukan kita sih menurut aku. Jadi jangan besar pasar daripada tiang gitu. Asik, gila, kayak bukan Nabila gak sih kak? Kayak bukan gue banget ya? Kayak motivator say. Sejak keluar dari member JKT48, kesulitan apa yang dialami Nabila untuk bertahan di dunia entertainment? Misalnya menaikkan followers atau membentuk fans gitu. Kalau kesulitan yang dialami setelah keluar dari JKT48, naikin followers enggak sih ya? Maksudnya lebih kayak ke, kalau kata orang kan dulu waktu aku keluar JKT tuh teman-teman aku udah bilang kayak dunia entertain tuh kejam loh, jadi kayak harus tahan banting, harus kuat gitu kan. Tapi kan karena di JKT48 juga kita udah diajarin tahan banting ya kak. Mentalnya udah kayak mental baja ya, harus kuat ya. Jadi kayak mungkin namanya persaingan tuh pasti ada. Mau di JKT48, mau kita di luar JKT48, entah itu di dunia entertain atau kita bekerja di luar pun pasti ada yang namanya persaingan. Nah, yang penting kita tetap baik sama orang. Satu hal yang aku selalu terapkan dari dulu aku di JKT sampai sekarang itu, kalau kita kerja sama orang, kita jangan hanya mau dibuat nyaman, tapi kita juga harus membuat orang yang kerja sama kita tuh nyaman gitu. Nah, jadi mau orang tuh lo kok mau sih kerja sama Nabila kan kayak gini-gini, tapi kan kenyataannya kita ketika di tempat syuting atau di tempat kerja kita bisa membuat orang itu nyaman, pasti orang itu jadi kayak enggak, Nabila kayak gini kok gitu loh, paham gak sih? Jadi kita nggak perlu ribut-ribut kayak ntar di saingan gue gitu, nggak usah. Yang penting kita fokus aja sama diri kita, nunjukin ke orang yang kerja sama kita tuh ya yang terbaik gitu loh, maksudnya gitulah pokoknya. Ngerti gak sih kak? Jadi kesulitan tuh bisa dilewatin deh pokoknya, intinya dengan ketulusan dan apa adanya kita, udah gitu aja kalau gue mah. Pusing. Kenapa Nabila punya julukan Kang Bajai? Karena dulu waktu JKT48 itu apa sih kan namanya? Sosenkyo. Jadi Sosenkyo itu adalah pemilihan member Senbatsu. Jadi yang dipilih oleh fans. Nah kita sebagai member itu kita harus kayak kampanye. Nah kampanye itu kita kayak nunjukin diri kita tuh siapa. Nah kalau aku nunjukin tuh diri aku jadi Kang Bajai. Jadi suaraku kayak Kang Bajai. Mau denger kayak gimana? Iya, apa dong? Suara Kang Bajai tuh jadi gini kak. Teng gitu. Jadi waktu aku kampanye sama member JKT48, aku benar-benar jadi diri sendiri. Kak, sampai kakaknya tutup kuping loh, maaf ya kak. Gue disuruh contoh kak. Dia sampai copot headphone. Sampai copot headphone-nya, gimana kak? Gue disuruh contohin sama teknisinya. Intinya Nabila jadi julukan Kang Bajai karena itu kak. Karena teng gitu. Jadi iya, jadi kan biar banyak orang yang, intinya kan kalau kampanye kan menunjukkan diri kita tuh siapa gitu kan. Nah kalau misalnya udah cantik, udah yang lucu-lucu, cantik kan udah biasa ya. Kita carikan yang luar biasa gitu. Jadinya aku jadi Kang Bajai gitu. Karena kebetulan aku juga soalnya mirip Kang Bajai, yaudah Kang Bajai aja gitu.
Ilmu apa yang diajarkan selama menjadi member JKT48 dan paling bisa Nabila manfaatkan untuk solo karir? Itu tadi, JKT itu ngajarin untuk selalu bisa membuat orang lain tuh nyaman kalau udah sama kita. Jangan kayak, yaudah kita aja nih yang dibuat nyaman gitu. Terus tanggung jawab, disiplin, itu udah paling penting sih. Kayak komitmen, kalau udah kita ngambil suatu hal yang kita pengen, ya kita jalanin dengan komitmen gitu, jangan setengah-setengah. Kalau dari skill, seiring berjalannya waktu itu karena JKT48 tuh kayak ibaratnya tuh JKT tuh kayak sekolah, tau gak sih menurut aku. Karena kayak di situ aku bisa acting, bisa nyanyi, bisa nari, bisa jadi host gitu. Aku belajar banyak tuh di JKT gitu. Jadi kayak kalau untuk skill ya balik lagi ke membernya masing-masing ya. Tapi tetap kalau dari JKT pasti banyak banget sih pelajaran yang udah didapetin sih secara skill ataupun dari kayak cara kita untuk bisa kerja sama orang gimana gitu loh. Kemana-mana jalan sama mama meskipun lagi ngedate. Apa mama jadi tolak ukur terpilihnya pacar untuk Nabila? Iya, bukan pacar sih, untuk pasangan kali ya. Tapi ya iyalah, kalau aku tuh tipenya kalau pertama kali kenal sama cowok itu harus mama tahu, dan emang aku pengennya jalan sama mama juga. Aku pengen tahu keseriusan itu cowok gimana, karena kan ada kadang orang tuh nggak mau ya jalan sama keluarga, ya kan, maunya memilih untuk berdua. Kalau aku nggak suka, aku lebih suka kayak sama keluarga, sama mama aku gitu. Jadi aku pengen tahu kalau emang dia serius, dia pasti mau untuk kenal lebih dekat sama mama aku, sama keluarga aku kayak gitu sih. Dan kalau emang ditanya jadi tolak ukur untuk terpilihnya pasangan Nabila, ya jelas karena semua yang berkaitan dengan hidup aku tuh pasti orang tua aku harus berkaitan gitu, maksudnya ya. Selain mengaitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga orang tua kan penting ya kan. Gak mungkin gue jalan-jalan gak direstuin nangis. Sakit say. Kita mah orang yang real aja. Boleh jadi wanita itu pakai hati ya, tapi kita harus pakai logika juga. Asik. Gue kali main film horor, apakah Nabila lebih nyaman bermain film dengan genre horor? Ceritain dong pengalaman seru. Mohon maaf Kak, Nabila nggak syuting film horor, syuting film romantis aja gue ketempelan, asal lo tahu. Jadi tuh emang waktu kecil tuh aku emang pernah bisa ngeliat. Jadi aku tuh sering banget dulu waktu kecil setiap sakit liat kuntilanak. Sekarang udah nggak bisa lihat. Maksud aku lihat setan Kak, iya kan? Kok pada ngeliat kami? Aku setan ya. Langsung pada takut ya. Jadi dulu aku waktu kecil bisa ngeliat hantu Kak, bisa ngeliat, ya aku percaya nggak percaya ya, cuman aku memang lihat gitu. Jadi ketika pas aku lagi sakit doang bisanya, tapi ternyata kata Kiai emang kayaknya sih makhluk astralnya seneng sama aku, karena katanya makhluk astral tuh seneng sama anaknya yang kulitnya putih waktu kecil. Nggak ngerti banget deh, kok rasis banget itu setan ya. Rasis banget tuh setan, nggak tahu, tapi ya itu walau-walau lah Kak. Tapi emang pas gede-gedenya, pas makin aku kemarin syuting film horor, ada anak kecil, dia kayak bilang, Kak Nabila, kok di depan Kak Nabila tuh kayak ada sosok nenek-nenek gitu loh, kayak bukan Kak Nabila. Terus gue kayak, gue ngaca Kak, sampai ngaca gue, ini Nabila kok, ini aku kode gitu kan. Terus enggak Kak, kayak ada yang nutupin gitu kan. Akhirnya aku sholat lah, aku wudhu, baru tuh Kak hilang. Tapi emang kan disentuh kan dingin ya, tapi bisa-bisanya tuh Kak kayak leher tuh panas gitu. Tapi ya itu nggak tahu sih, kayak kadang tuh percaya kadang enggak gitu Kak. Cuman ya akhirnya kadang ada orang yang kayak, ada kru yang bisa ngeliat kayak, Nabila sini deh kayaknya lo ketempelan deh kayak gini-gini. Terus begitu dibacain doa hilang gitu. Jadinya ya gitu, nggak tahu bener ada atau enggak kadang. Dan aku juga nggak tahu sih emang kalau kata orang sensitif atau enggak ya tergantung ya. Ada yang bilang kayak aku tuh emang kayak punya aura apa sih Kak? Aura-auran gitu. Aura kayak apa sih katanya tuh dingin gitu, jadi setannya tuh senang gitu, nggak tahu. Karena emang keluarga aku kebanyakan ada yang bisa ngeliat dan bisa ngobrol langsung. Kalau aku nggak bisa ngobrol sama mereka gitu, jadi kayak lebih kayak pakai batin aja sih kalau ngomong, nggak ada yang bercanda. Jangan ntar gue pulang diikutin lagi, serem banget canda ya, mohon maaf. Sejujurnya apa cita-cita Nabila yang sempat tertunda karena terlalu fokus dalam karir? Sebenarnya sih nggak tertunda juga sih, cuma kalau disuruh milih dulu aku pengen banget jadi dokter anak, karena aku suka banget anak kecil. Tapi karena sepupu aku juga pengen dokter, jadi aku pengen. Cuman namanya juga kita hidup kan harus punya pilihan ya. Satu pilihan aku dokter dulu, kedua hukum, karena aku pengen jadi notaris atau enggak lawyer dulu kalau hukum. Ketiga bisnis. Cuman alhamdulillah mungkin Allah kayak ngasihnya yaudah jadi orang hukum aja, kan jadi orang hukum juga bisa ngebantu orang kan. Kalau misalnya jadi lawyer atau notaris bisa juga ngebantu orang gitu di dunia hukum, bukan dunia lain ya. Udah itu aja. Sekarang jadi masih kuliah. Alhamdulillah sekarang aku udah selesai kuliahnya, jadi aku udah kemarin sidang skripsi, tinggal nunggu jadi SIM sama wisuda aja guys. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Doain aja semoga Nabila bisa S2 ya nanti, amin. Sering ketukar Nabila dipanggil Melody dan sebaliknya. Jujur Li, Nabila merasa bersaing nggak sama Melody?
Jujur banget dalam hati aku enggak sih. Karena dari dulu di JKT48 juga Kamelody kan emang selalu jadi center kan, selalu jadi nomor 1. Kadang aku yang jadi nomor 2-nya, kadang aku juga nomor berapa di bawahnya Kamelody gitu. Iya, enggak. Tapi enggak ada sedikit pun iri. Kenapa? Karena Kamelody tuh sama aku udah kayak adik kakak. Kayak di JKT itu semua kita kayak keluarga kan. Jadi walaupun ada persaingan kita enggak pernah yang kayak iri gitu, ngerti gak sih Kak? Jadi kayak ngerasa saingan gitu, enggak sih. Jadi kayak saling support aja gitu loh. Sampai akhirnya udah ya berantem pernah lah gitu ya, wajar cewek, tapi ya nggak pernah sampai yang kayak jambak-jambakan lah atau nggak pakai gear. Emang gue anak STM. Repot kan anak JKT, tahu kan, lu kubu mana kan, wah beradu tuh, nggak perlu anak STM lain. Ya kan, jadi kalau ditanya Kamelody adalah sainganku atau enggak gitu. Kalau dikasih kesempatan untuk balik JKT48, Nabila mau gabung lagi sih ya. Kalau untuk kembali ke masa-masa bersama kenangan teman-teman JKT48 gitu ya. Kalau misalnya keluar kota sama teman-teman Gen 1, terus kayak ketemu sama fans luar kota tuh pengen banget. Cuman mungkin kalau nari agak encok kayaknya ya Kak. Secara kalian tahu kan ya Kak, JKT48 kan kalau bawain lagu gak cuma satu lagu kan. Sekarang udah berumur gitu, enggak sih, tapi tetap fit lah Nabila mah. JKT48 kalau nari, kalau konser itu biasanya membutuhkan waktu berapa jam? Biasanya kita 2 jam, 3 jam lah kalau konser ya. Cuman kalau misalnya kayak acaranya paling cuman menjadi kayak acara off air datang gitu ya, itu paling sejam cukup lah, sejam. Ya paling lama 3 jam lah kalau konser gitu sih. Nggak lama-lama, nggak nyampe sehari, 2 hari, 3 hari lah, enggak. Capek juga. Ya, latihannya itu lama pasti, tergantung ya. Kalau misalnya konser pasti kita nyiapinnya kayak mungkin bisa dari sebulan yang lalu gitu. Karena kan konser harus benar-benar kayak wah gitu bagus. Tapi setiap apapun perform dimanapun kita pasti selalu latihan, even itu cuma perform off air doang yang udah biasa kita sering bawain lagunya ya kan. Heavy Rotation tuh lagunya udah berapa puluh kali tuh dibawain JKT, tapi tetap kita latihan. Kenapa? Karena kita ingin menampilkan yang terbaik. Asik. Itu pas bulan puasa kayak gimana? Latihannya, tenaganya. Oh, kalau bulan puasa ya latihannya paling ya kadang abis buka ya, kadang atau enggak pas kita sore sebelum menjelang buka gitu. Tapi kalau show-nya sendiri sih biasanya jarang. Kalau misalnya bulan puasa kita lebih kayak acara dulu diganti sama JKT48 School atau variety show ya tadi kayak gitu sih. Selain Rapi sama Pevita Pierce, menurut Nabila cantikan siapa, Nabila atau Pevita? Iya cantikan Kak Pevita lah. Nggak tahu, gue takut dihina sama fans Kak Pevita. Tapi jujur banget, dulu waktu di JKT48 aku SMP, Kak Pevita tuh pernah sempat datang ke FX. Buat nyari tahu kan sering dimiripin tuh dulu. Terus dia kayak penasaran, mana sih yang namanya Nabila kok dimirip-miripin sama gue gitu. Akhirnya dia ketemu tuh sama aku. Bahkan Kak Pevita nonton di barisan pertama gitu Kak, bukan barisan para mantan ya, barisan pertama gitu. Jadi ada 1, 2, 3 gitu kan tempat duduknya kan. Bagian pertama Kak Pevita nontonin. Itu gue deg-degan banget Kak, bakal ditontonin sama cowok, tau gak sih? Kayak padahal Kak Pevita yang nonton. Iya, berasa ditontonin sama cowok yang kita suka. Ngerti gak sih, saking kayak deg-degan banget. Kayak oh my god, Kak Pevita nontonin gue gitu loh. Gitu. Iya gitu loh, terus gak tau ya Kak Pevita juga cantik-cantik. Taunya kayak Nabila tahu nyablak gitu, iya. Bangga gue jadi cewek kayak gini. Cantikan siapa? Cantikan Kak Pevita. Benar. Iya. Kalau dibilang cantikan aku apa Kak Pevita, tergantung ya, selera orang kan beda-beda. Tapi kalau menurut aku, kalau aku sih nggak ngerasa insecure sama diri sendiri. Cuman aku ngerasa ya, oke Kak Pevita lebih cantik dari aku. Cuman mungkin menurut fans aku mungkin cantikan aku. Ya kan emang relatif cantik itu. Semua wanita cantik, nggak mungkin ganteng. Bener nggak? Apa yang memutuskan Nabila untuk berhijab? Oke, titik Nabila yang bikin Nabila memutuskan berhijab. Aduh, ini berat sekali ya Kak ya. Apa ya, kalau ditanya apa yang bikin mengetuk, ini contohnya lucu Kak. Gue lagi di toilet waktu itu, gue mikir lagi di toilet kan, kalau di toilet kan orang suka ada aja ya pikiran apa gitu kan, misalnya yang positif-positif, yang kayak aduh gue besok mau ngapain gitu ya, mau bikin bisnis apa gitu. Ini kebetulan tiba-tiba tuh mikir kayak gue mau ngejar di dunia ini tuh mau ngejar apa lagi sih gitu loh, gitu kan. Maksudnya mau apa lagi sih, cuman popularitas atau kecantikan atau kekayaan, ngerti kan sih yang kayak gitu-gitu lah, yang duniawi banget gitu loh. Tiba-tiba kepikir kayak gitu di dalam diri seorang Nabila tuh, yang kalian bisa lihat hahi doang gitu kan. Tiba-tiba Nabila bisa jadi yang serius gitu Kak, gue juga bingung tuh. Iya ya, mau ngejar apa lagi gitu kan ya. Cewek cantik banyak gitu, maksudnya kayak apapun tuh di dunia tuh gak akan ada habisnya. Cuman aku berpikir kayak apalagi pas Covid kemarin banyak banget orang yang seumuran aku juga udah berpulang ya kan. Terus bahkan salah satu keluarga aku juga sempat ada yang meninggal juga. Nah itu tuh kayak ngerasa kayak oke, umur gak ada yang tahu ya gitu loh. Walaupun aku juga masih proses ya, masih belajar juga. Cuman kan gak ada salahnya ya kita pelan-pelan untuk memaksakan diri untuk lebih baik gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Belum tentu besok kita masih hidup gitu kan. Jadi aku mikirnya ya udahlah kalau nggak sekarang kapan lagi gitu loh, untuk bisa berbenah diri gitu, memperbaiki diri. Karena ketika aku meninggal,
aku tidak bakal ditolong siapa-siapa, bahkan sama papa mamaku, sama adikku, sama kakakku. Jadi aku sendiri dan aku berpikir kayak amalan apa yang udah aku jalanin gitu untuk menjadi bekal di akhirat gitu. Jadi ibaratnya boleh menikmati masa muda, boleh menikmati dunia, tapi kita juga harus seimbang sama akhirat. Karena kalau kata papa aku, kalau kita ngejar dunia, pasti akhirat akan meninggalkan. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti akan mengikutimu. Itu bener Kak, bener tapi Kak. Jadi di saat itu bener-bener aku nggak tahu kenapa aku cuman doa sama Allah, ya Allah, pokoknya mantapkan hati aku, udah itu aja, mantapkan hati. Karena kan kalau nggak dimantapkan dengan hati yang benar-benar niat susah juga ya kayak, susah juga sih. Tapi ya Bismillah lah. Terus abis itu pas aku lagi baru banget berhijab, langsung tuh Kak ada cobaan. Tapi aku nggak takut kehilangan pekerjaan, aku nggak takut kehilangan apapun yang ada di dunia ini. Pokoknya niat aku tuh benar-benar kayak udah fokus aja gitu ya, udah emang serius banget pengen cobalah pelan-pelan pakai hijab gitu ya. Bismillah gitu loh, Bismillah karena Allah gitu. Nggak taunya ada tuh Kak cobaan, tapi Bismillahnya alhamdulillah bisa ngelewatin gitu. Karena support keluarga juga, support teman-teman, support Kak Heci dan ya yang semuanya lah ya gitu pokoknya. Tapi intinya yang sulit itu bukan soal kita mencoba atau kita memakai hijab Kak, tapi menjalani dan mempertahankannya itu yang sulit sih Kak. Itu benar. Suka ada yang bilang nih pakai jilbab tapi nyablak. Nah sebenarnya gini, nggak bisa kita menjadi tolak ukur bahwa orang yang berhijab itu harus kayak misalnya apa jadi tiba-tiba pendiam gitu, nggak juga sih. Maksudnya kan hijab itu kan apa ya, sebuah keharusan ya kan. Menjadi diri sendiri itu penting ya kan, tetap meskipun Nabila sekarang udah berhijab gitu, tapi aku mencoba untuk menjadi diri sendiri gitu. Yang penting aku tidak merugikan orang dan masih batas wajar, maksudnya tidak menyakiti hati orang gitu. Bercandaan aku pun ya lebih mungkin kadang-kadang malu-maluin diri sendiri sih. Tapi nggak apa-apa, kalau memang itu membuat orang lain tertawa, insya Allah dapat pahala, betul nggak? Gitu sih. Jangan kayak kok udah berhijab tapi nyablak sih, udah berhijab kok tapi gini. Jangan salahkan hijabnya gitu loh, tapi ya salahkan orangnya mungkin gitu kan. Tapi kan kalau membuat aku pribadi, selama itu masih hal positif gitu ya, nyablak kan tidak merugikan orang dong, kecuali nih kayak teng kakaknya pakai headset, nah berisik. Itu nggak boleh, gue kayak gitu. Cuman kalau ketawa ngakak kayak sendiri kan nggak masalah, nyablaknya juga maksudnya jaga ucapan perlu juga gitu. Yang penting kita harus bisa menjadi muslimah yang baik dan bisa memberikan positif untuk banyak orang lah gitu, manfaat lah gitu loh Kak. Siapa role model Nabilah dalam style berhijab? Siapa ya role model aku? Kalau Kamelody waktu itu cuman aku tanya doang untuk kayak Kak, kalau hijab yang bagus tuh kayak gimana, atau kayak Kak, lebih kayak ke hati kalau hijab tuh kayak gimana sih Kamelody gitu loh, untuk bisa istiqomah kayak gitu loh. Cuman kalau untuk role model biasanya aku jarang ya, cuman mungkin lihat aja kayak perkembangan zaman sekarang tuh hijab tuh seperti apa sih, pakainya gimana, caranya gimana, kayak gitu aja sih. Cuman kalau jadi role model aku jarang kayak ngejadiin orang role model, aku malah pengen aku jadi role model untuk orang, asik gitu. Iya. Kadang kayak aku nggak mau ngikutin, misalnya lagi ngetrennya kayak gini, tapi menurut aku nggak cocok ya aku nggak akan mau coba gitu. Yang penting aku nyaman dengan style aku aja gitu loh. Pernah di cancel dalam tawaran pekerjaan nggak karena sekarang memutuskan berhijab? Dulu awal-awal berhijab pernah, dan itu baru banget memutuskan untuk berhijab. Jadi kayak ada yang kerja sama aku biasanya fashion juga, cuman bukan hijab gitu. Terus pas aku baru banget memutuskan berhijab, aku bilang, tapi karena beliau pakai hijab ya Kak gitu. Cuman orangnya kayak, ya kalau karena beliau nggak pakai hijab bisa nggak Kak? Ya tapi karena aku Bismillah udah memutuskan untuk berhijab, ya aku bilang nggak bisa gitu. Tapi nggak sedih sih, maksudnya aku juga nggak takut juga kehilangan itu, karena kan niatnya untuk Allah ya, pasti insya Allah Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik gitu. Bismillah ya. Apa pengalaman terseru di bulan Ramadan yang paling Nabilah kangenin? Paling kangen banget 2 tahun yang lalu sebelum adanya Covid. Kenapa? Karena dulu tuh sebelum ada Covid aku sering banget ngabuburit sore-sore naik motor jalan-jalan sama kakak aku, sama keluarga gitu-gitu loh. Terus sholat taraweh. Nah jadi kalau misalnya habis buka puasa biasanya aku sama papa mama, sama adik aku, kakak aku tuh sholat taraweh tuh bareng kita di masjid. Sekalian kadang-kadang malam-malam tuh suka iktikaf. Jadi bermalam di masjid sambil tahajud bersama jamaah. Itu kangen banget, Masya Allah kangen banget, bener-bener loh. Itu seru banget dan kangen banget karena kita jadi kenal orang lain juga kan yang ada di dalam masjid itu kan gitu. Dan itu pengen banget sebenarnya aku lagi gitu ya, cuman karena adanya Covid kan nggak bisa ya, makanya aduh pengen banget lah. Semoga nanti diberikan usia yang panjang bisa ibaratnya iktikaf lagi ya, sama bisa sholat tarawih di masjid lagi gitu. Cuman kalau terasa aku ya pasti bulan Ramadan yang sebelum Covid nggak sih? Ya nggak sih, kamu juga merasakan tidak? Coba kalian ceritain di bawah kolom ini ya komennya. Kenangan masa kecil Nabilah yang diingat dan saat menunggu jam buka puasa. Dulu waktu kecil
waktu nunggu jam buka puasa kadang tuh suka bantuin mama bikin sirup ya kan, bikin minuman-minuman buka puasa gitu ya, minumannya tumpah di tangan kita nggak sengaja ngejilatin gitu. Tapi kan mak nggak tahu kan waktu kecil juga, jangan ditiru ya adik-adik, tidak boleh. Makan apa yang paling dirindukan pas Lebaran? Pas Lebaran itu aduh banyak banget sih, apalagi makanan bikinan nenek aku, aduh itu enak banget, semur daging, terus apa tuh namanya sambal ati pakai kentang, pakai pete, aduh itu enak banget ya Allah. Terus pakai apa namanya ketupat sayur, aduh itu enak banget, benar-benar itu 3 makanan itu yang paling wajib banget kalau misalnya bulan Ramadan ya, kalau misalnya lagi Lebaran ya. Itu sih yang paling aku kangenin. Semoga nenek aku panjang umur ya guys, jadi bisa masakin aku terus dan aku bisa belajar masak juga sama nenek aku, amin. Pengalaman mudik yang paling berkesan buat lo? Jujur kak, aku mudik tuh waktu kecil banget, itu pun aku udah terakhir kali deh kayaknya mudik itu ke Salatiga. Jadi kebetulan aku kan orang Jawa, mamaku. Jadi nenek aku tuh orang Salatiga kan. Jadi aku sempat dulu ke Salatiga sama keluarga tuh konvoy. Nah itu pengalaman yang berkesan banget kak, karena waktu kecil banget itu. Tapi semenjak udah kelas 6 SD udah di JKT, ya udah gak pernah mudik lagi sih. Cuman mungkin keluar kota aja, nyamperin sepupu yang ada di luar kota atau keluarga yang ada di luar kota gitu. Pengalaman yang berkesan itu kak muntah di jalan ya. Lo bayangin aja kak, dulu kan kayaknya tolnya tuh gak kayak sekarang gak sih? Yang kayak dari sini ke Surabaya tuh kayak 7 jam kan, kadang 9 jam gitu. Dulu kan berapa jam kayaknya, ke Salatiga gitu kan. Tapi sekarang udah nggak pernah kak, karena aku tuh sebenarnya anaknya nggak pernah mabok jalan gitu, enggak. Tapi waktu kecil tuh kayak mabok tuh gitu, tiba-tiba muntah gitu kak, aduh nggak ngerti deh. Anak kecil mah kayaknya muntah ya kalau diajak pergi gitu jauh-jauh. Kegiatan di kampung halaman yang bikin lo kangen pulang kampung. Karena nenek kakek aku udah kebanyakan di Jakarta. Jadi sebenarnya nggak pernah pulang kampung lagi. Cuman yang paling dikangenin adalah kita semua keluarga aku semuanya ngumpul di rumah nenek. Kalau misalnya Lebaran itu kita pasti sungkeman. Kebiasaan ada teh kalau misalnya datang ke rumah nenek semua kakak adik mama semua sungkeman. Dari ke nenek kakek dulu baru ke Pak D, Bude, Tante, Om, sama Papa Mama gitu. Sama jadi kayak aku juga sungkeman ke kakakku, itu sih yang paling aku kangenin gitu, bukan ke arah pulang kampung sih gitu. Tapi karena berhubung banyak banget keluarga aku yang udah berkeluarga juga gitu kan, yang udah ada hidupnya masing-masing tuh di luar kota, jadi kayak udah nggak bisa. Nah itu yang paling dikangenin gitu. Karena tiba-tiba udah gede aja gitu, udah punya kehidupan masing-masing lah, asik. Jujur, Nabila pernah cheating diem-diem nggak makan atau minum tapi ngakunya puasa penuh nggak? Enggak sih, enggak lah. Aku mah anaknya kalau misalnya emang nggak kuat, biasanya dulu kalau kecil puasa apa kak? Kalau setengah hari tuh? Iya, Puasa beduk ya kan? Tapi kan apa kelas 4 doang nih kalau nggak salah, terus kayak kelas 4, 5 tuh udah mulai bisa full. Dan kalau emang nggak kuat ya biasanya aku bilang ke mama, cuman kata mama tuh kayak nanggung jangan gitu. Jadi kalau kadang-kadang aku misalnya nggak sengaja lupa minum, aku bilang mah tadi aku nggak sengaja minum, ya udah jangan dilanjutin lagi minumnya, kan nggak sengaja gitu, lanjutin puasanya gitu. Oh, ngumpetin makanan pernah nggak? Enggak. Di Enggak. kamar. Gue anak kecil yang tidak pernah bohong pada orang tua kak. Nggak tahu ya, aku tuh nggak pernah bisa bohong kak sama papa mama. Ujungnya dulu waktu kecil kayak pengen bohong, tiba-tiba ada aja jujur. Jadi pas gede ya udah kebiasaan ngomong aja, walaupun misalnya diomelin ya gue mendingan diomelin daripada gue bohong gitu loh. Kadang kan kalau bohong 2 kali lipat dosanya sama Allah, sama orang tua, ya kan lebih baik gue jujur aja walaupun diomelin mama gitu lah ya kan. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab, asik. Nabila quotes, ingat berani berbuat, berani bertanggung jawab, asik. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton aku di acara Yakin Tahu. Jangan lupa untuk selalu saksikan acara Yakin Tahu di official Trans 7. Dan jangan lupa untuk follow IG ku ya, nblh.ayu, oke? Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ayu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kita semua dilimpahkan banyak keberkahan dan juga rezeki ya. Amin. Dan seluruh amal ibadah kita menjadi bekal pahala untuk kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dadah!